banyak kasus, sakit pinggang terjadi akibat cedera pada otot pinggang. Cedera seringkali disebabkan oleh gerak pinggang yang tiba-tiba dan berulang, misalnya saat bermain golf, atau karena mengangkat benda yang terlalu berat. Sakit pinggang juga bisa terjadi akibat duduk terlalu lama, terutama bila salah posisi duduk dan kursi yang diduduki tidak nyaman. Pada anak-anak, sakit pinggang bisa terjadi akibat sering membawa tas punggung yang terlalu berat. Faktor lain yang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya sakit pinggang, terutama pada orang dewasa, di antaranya berusia 30 tahun ke atas, memiliki berat badan berlebih, kurang berolahraga. Selain cedera, sakit pinggang juga dapat terjadi akibat gangguan pada organ di tulang belakang, atau gangguan pada organ di bagian tubuh lain. Gangguan pada saraf tulang belakang yang dapat menyebabkan sakit pinggang meliputi peradangan pada sendi di tulang belakang, saraf kejepit akibat penonjolan bantalan tulang belakang, hernia nukleus pulposus, pengikisan bantalan tulang belakang akibat proses penuaan, penyempitan ruas tulang belakang atau stenosis spinal, cedera tulang belakang akibat terbentur atau kecelakaan, kelainan pada lengkung tulang belakang, seperti kifosis, lordosis, atau skoliosis, spondylolistesis. Gangguan pada organ di bagian tubuh lain juga dapat menyebabkan sakit pinggang. Pada kondisi ini, sakit bisa dirasakan hanya di salah satu sisi pinggang, bisa kanan atau kiri, tetapi bisa juga di kedua sisi pinggang. Beberapa gangguan pada organ tubuh lain tersebut adalah miom, infeksi ginjal, pankreatitis, batu ginjal, endometriosis, usus buntu, kista ovarium, sakit pinggang pada masa kehamilan. Sakit pinggang pada masa kehamilan juga merupakan masalah yang sering terjadi. Sejumlah penyebabnya adalah pertambahan berat badan yang membuat tulang belakang menekan pembuluh darah dan saraf di panggul dan bekerja lebih keras untuk menopang tubuh, pelepasan hormon yang mengganggu jaringan di sekitar pinggang, perubahan postur tubuh yang membuat titik pusat keseimbangan ibu hamil berubah tanpa disadari, perubahan mood yang menyebabkan otot pinggang menegang, gejala sakit pinggang. Gejala sakit pinggang dapat berbeda-beda pada setiap penderita, tergantung pada penyebabnya. Penderita sakit pinggang dapat mengalami gejala berupa pinggang pegal, kaku, atau seperti ditusuk, nyeri menjalar dari pinggang ke bokong sampai kaki, nyeri menjalar dari pinggang ke selangkangan dan alat kelamin, sulit untuk bergerak dan berdiri tegak karena nyeri di pinggang, sakit kadang memburuk di malam hari atau saat duduk terlalu lama, sakit terasa memburuk saat membungkuk, mengangkat benda berat, atau berjalan, tungkai terasa lemah atau mati rasa, tergantung pada letak saraf yang terjepit. Sakit pinggang biasanya berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu, terutama yang disebabkan oleh cedera otot. Pada beberapa kasus, sakit pinggang bisa berlangsung sampai lebih dari 3 bulan. Kapan harus ke dokter? Sakit pinggang sering kali sembuh dengan sendirinya. Waspadalah bila sakit pinggang terjadi secara berulang selama 1 bulan dan makin lama makin memburuk meski sedang beristirahat. Segera ke dokter bila sakit pinggang disertai beberapa gejala di bawah ini, karena bisa menjadi pertanda kondisi yang serius. Demam, paha mati rasa, tungkai terasa lemah, pinggang sakit saat batuk atau buang air kecil, gangguan buang air kecil dan buang air besar, berat badan naik atau malah turun drastis. Anda juga perlu berkonsultasi dengan dokter bila sakit pinggang muncul setelah jatuh atau kecelakaan, atau bila disertai dengan kondisi berikut. Pernah atau sedang menderita kanker, menderita osteoporosis, pernah menggunakan nafza suntik, mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka panjang, sakit pinggang yang berkepanjangan, apalagi disertai dengan sejumlah gejala di atas, bisa menjadi pertanda suatu penyakit serius. Diagnosis sakit pinggang. Untuk menentukan penyebab sakit pinggang, dokter akan menanyakan tentang karakteristik nyeri yang dirasakan dan apa yang membuatnya makin parah atau membaik. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa refleks dan jangkauan gerak pasien. Bila pasien tidak menunjukkan gejala yang serius, dokter bisa L. Anges.